Pengikatan kredit, eksistensi agunan, dan perikatan agunan. Mata kuliah Audit Bank. Disusun oleh Bima Andika Ivanda Putra, NIM 1705520170. Dosen Bapak Arif Himawan Winugro, SE AKNM CE CPA. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bima Andika Ivanda Putra, NIM 1705520170. Saya mahasiswa Unisbank yang telah mengikuti mata kuliah Audit Bank. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengikatan kredit, eksistensi agunan, dan perikatan agunan. Saya mengacu pada buku Cukriya Petawaf. Nah, mau tahu kelanjutannya bagaimana? Yuk kita simak. Pengikatan kredit. Pengikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama, auditor itu harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite audit. Nah, data ini itu menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan atau pengesahan dari komite audit. Nah, menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapatkan pengesahan dari komite audit. Kemudian, itu dibandingkan dengan pengikatannya. Nah, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Nah, secara garis besar, pengikatan terhadap kredit atau fasilitas kredit itu dibagi menjadi dua, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit itu berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan itu bersifat tambahan. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis pengikatan, yaitu ada otentik dan di bawah tangan atau intern. Nah, otentik itu sendiri yaitu pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Jadi, mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Lalu, di bawah tangan atau intern, yaitu pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Nah, maka jenis ini itu disebut dengan pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern itu adalah pada kekuatan hukumnya. Jadi pengikatan notarial mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya itu berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial itu telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua yaitu akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Nah, akta yang dibuat di atas formulir standar ini itu harus telah diisi lengkap pada saat kredit itu diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya atau lainnya itu harus diberi paraf debitur sebagai tanda
untuk persetujuan. Yang ketiga yaitu untuk akta notarial, bagian akta itu harus disimpan oleh bank adalah gross akta. Nah, salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Nah, yang keempat itu akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Nah, yang kelima, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Nah, yang ketiga yaitu keabsahan. Nah, keabsahan itu ada untuk akta intern dan untuk akta notarial. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit itu sudah diverifikasi oleh petugas bank. Nah, untuk akta notarial itu pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Yang keempat, materi pengikatan. Materi pengikatan itu sendiri yaitu pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Jadi, periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Lalu, teliti bahwa bentuk perikatan agunan itu telah digunakan dengan tepat atau sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri itu pemilik jaminan telah memberikan persetujuan sesuai dengan instruksi Mendagri pada tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah nomor 594/1493/AGR. Jadi, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan untuk dihindarkan. Lalu, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit itu yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novet. Eksistensi agunan. Eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit itu ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Jadi untuk itu, data keputusan kredit itu menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit itu dievaluasi satu dengan lainnya yang kemudian itu dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur itu harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank itu harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Keempat, yaitu kepentingan bank atas agunan tersebut itu harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan itu harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan itu harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodian. Nah,
walau audit itu diserahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, akan tetapi apabila diperlukan, auditor itu dapat menggandakan atau mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Nah, langkah-langkah yang diperlukan atau yang dilakukan yaitu 1. Tanah dan atau bangunan. Itu pastikan, yang pertama ya, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank yang disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya atau keabsahannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga yaitu cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis, hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Yang keempat yaitu teliti kembali. Diteliti kembali apakah sertifikat tersebut itu tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, maka mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga roya tidak segera dilakukan. Nah, yang kelima, untuk agunan yang berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai itu pastikan bahwa hak-hak tersebut itu di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Lalu, yang keenam itu periksa kronologinya. Gimana ceritanya kepemilikan sertifikat oleh debitur. Nah, oleh fasilitas atau untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit itu diberikan. Nah, hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Nah, apabila pada fasilitas non-KPR kepemilikan sertifikat oleh debitur itu terjadi setelah kredit diberikan, berarti atau artinya itu tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Nah, hal ini itu menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Nah, untuk itu, kelayakan pemberian kredit itu harus dievaluasi kembali. Nah, yang ketujuh, itu sertifikat yang masih dalam proses konversi, spelling, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya, itu harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjukkan bank untuk pengurusannya. Nah, cover notes ini itu minimal terdapat atau berisi ada tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris, lalu ada jenis pengurusan sertifikat seperti konversi, balik nama, dan sebagainya. Lalu ada pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat itu selesai, langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Nah, untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank. Nah, yang ke-8, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan. Nah, itu mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai pengajuan laporannya atau kendala yang dihadapi apabila ada kendalanya. Jadi apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Nah, yang kedua yaitu kapal. Misalkan kapal, itu pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal itu asli, telah dikuasai bank. Lalu diteliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat
pendaftaran kapal itu minimal 40 meter kubik. Nah, yang ketiga, kendaraan. Itu dipastikan bahwa BPKB kendaraan itu telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Lalu periksa bahwa BPKB tersebut itu dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani itu oleh pemilik kendaraan. Lalu yang ketiga, BPKB yang masih dalam proses pengurusan seperti penerbitan baru, balik nama, nah itu harus dilengkapi dengan cover notes dari dealer. Lalu periksa cover notes dealer tersebut antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer itu akan menyerahkan langsung kepada bank. Nah, lalu yang kedua, apakah cover notes dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya atau keasliannya oleh petugas bank. Nah, yang keempat yaitu BPKB yang masih dalam proses itu pengurusannya setelah 3 bulan itu mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atau kendala yang dihadapi. Apabila itu diperlukan, maka silakan mengatakan kepada pihak dealer. Yang keempat yaitu mengenai mesin-mesin. Nah, itu pastikan bahwa asli faktur atau kwitansinya itu asli. Mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keasliannya atau keabsahannya. Lalu cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit, baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Oke. Nah, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor itu harus dilengkapi dengan faktur asli. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal itu yang dikenal luas reputasinya, itu juga harus dilengkapi dengan faktur. Nah, untuk mesin-mesin lokal X perusahaan yang tidak dikenal luas, maka faktur itu dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya itu telah diverifikasi oleh petugas bank. Selanjutnya yaitu faktur yang tercatat itu bukan atas nama debitur. Harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Nah, yang kelima itu terdapat stok atau persediaan barang. Jadi, periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini itu harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit secara pengikatannya. Nah, jadi pastikan bahwa laporan persediaan barang itu cukup mutakhir atau up to date, serta nilainya itu tidak menyimpang dari persyaratan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada emas. Jadi emas itu pastikan bahwa keagunan emas secara fisik itu telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam khazanah utama atau vault. Nah, selanjutnya periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Maka verifikasi keasliannya kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit atau tidak. Yang ketujuh adalah standby LC. Jadi, periksa bahwa LC yang menjadi agunan itu telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Nah, penerbit LC atau issuing bank itu harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia atau BI. Bank
penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-correspondent bank, maka LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden atau confirm LC. Nah, selanjutnya itu periksa LC. Periksa isi LC tersebut, baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa-masa berlakunya. Yang kedelapan yaitu deposito atau tabungan. Jadi, periksa apakah bilet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Jadi, deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Jadi, lalu pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut itu telah dibubui stempel diagunkan. Jadi stempel tersebut itu minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Lalu cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Lalu pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Nah, untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Nah, yang kesembilan yaitu saham. Jadi, periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Nah, untuk saham perdana, saham itu harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, maka saham tersebut itu harus dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Ya. Lalu untuk saham dari pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham, maka harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atau nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Setelah itu, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Jadi, untuk saham perdana hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedang untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Yang terakhir yaitu pastikan bahwa agunan itu bukan termasuk dalam kategori saham tidur, serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Nah, pada jaminan pihak ketiga ini, silakan periksa apakah surat jaminan asli telah diterima oleh bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu, teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Lalu yang kedua yaitu jaminan perusahaan itu harus dibuat secara notarial, sedang jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Yang terakhir yaitu yang ke-11, piutang dagang. Periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Jadi surat tersebut itu harus memuat 1. Jenis transaksi pembayaran. Yang kedua, penetapan waktu pembayaran. Yang ketiga yaitu klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Jadi selanjutnya itu pastikan bahwa pada saat audit itu dilakukan,
penetapan waktu pembayaran itu belum terlampaui. Pengikatan atau perikatan agunan. Perikatan agunan atau pengikatan agunan. Jadi, kelengkapan surat-surat agunan itu menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Nah, untuk itu pada tahap ini itu dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan itu adalah bersifat tambahan. Nah, maka demikian kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan itu menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit itu tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yaitu untuk pertama, tanah dan atau bangunan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 itu menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHBG, dan hak guna usaha atau SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya bahwa pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit itu diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Kemudian periksa apakah agunan itu berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Lalu pengikatan itu juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak atau petok D, kirik, dan sebagainya. Namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Pastikan bahwa akta hak tanggungan itu dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Lalu cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Nah, pastikan bahwa suami atau istri itu pemilik agunan tersebut telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Nah, untuk itu sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Lalu, untuk agunan yang berupa sertifikat, hak pakai, dan hak sewa, maka pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua itu kapal. Jadi untuk kapal, pengikatan terhadap agunan kapal itu sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Nah, yang ketiga yaitu untuk kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu pertama pastikan bahwa kendaraan agunan itu telah diikat dengan FEO, yaitu Fiduciary Agendum Overdrage, secara benar. Nah, lalu akta FEO itu dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Lalu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan skala FEO-nya. Nah, selanjutnya
periksa apakah kendaraan yang diagunkan itu telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Nah, yang keempat yaitu mesin-mesin. Untuk mesin-mesin, yang pertama yaitu pastikan bahwa mesin-mesin agunan itu telah diikat dengan FEO baik secara notarial atau maupun di bawah tangan. Lalu mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan itu dilakukan dengan SKMH. Jadi pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut itu melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Nah, selanjutnya itu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Yang kelima yaitu persediaan barang. Jadi pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan itu telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Jadi dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Nah, selanjutnya akta FEO itu harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan. Jadi debitur itu wajib memberikan laporan posisi persediaan barang atau stok secara berkala atau periodik, berkelanjutan gitu. Nah, yang keenam yaitu emas. Emas ini, pengikatan terhadap agunan emas itu dilakukan dengan gadai. Kembali lagi, pengikatan terhadap agunan emas itu dilakukan dengan gadai. Nah, untuk itu periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh yaitu standby LC. Jadi standby LC itu pada dasarnya agunan standby LC itu bersifat jaminan pihak ketiga. Nah, untuk itu audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Yang kedelapan, deposito atau tabungan. Jadi, yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Lalu, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Jadi, verifikasi nanti tanda tangannya itu asli atau tidak, bukan dari pemilik atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam surat kuasa itu menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Selanjutnya, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor bilet. Nah, apabila atau jika hal bilet deposito itu telah diperpanjang, maka nomor bilet yang digunakan sebagai patokan itu adalah bilet pada saat kredit itu diberikan. Nah, untuk yang ke-9 itu mengenai saham. Nah, untuk saham yang pertama yaitu periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Saya ulangi, periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Selanjutnya yaitu
surat kuasa menjual dari debitur itu harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang dituju atau yang ditunjuk oleh bank. Yang ke-10 yaitu mengenai jaminan pihak ketiga. Untuk jaminan pihak ketiga, pastikan bahwa klausul-klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan itu telah disesuaikan dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Nah, yang ke-11 itu piutang dagang. Jadi, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan itu telah diikat secara cashy. Yang ke-11 yaitu piutang dagang. Jadi yang pertama, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan itu telah dilihat secara cashy. Saya ulangi tadi ya. Jadi yang kedua yaitu selanjutnya review klausul-klausul akte cashy tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang terhutang. Oke teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan atau presentasi dari saya mengenai pengikatan kredit, eksistensi agunan, dan perikatan atau pengikatan agunan. Nah, semoga dapat diterima ya. Saya Bima Andika Pranaputra, sekian mengucapkan terima kasih. Bye.